Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 18 ya, Dek ya. Ayo kita menalar. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Berikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan berikut dengan kata selalu, tidak pernah. Beri alasanmu. Keterangan selalu. Selalu terjadi sesuai pernyataan. Tidak selalu. Terjadi sesuai pernyataan tapi tidak selalu. Atau tidak berlaku untuk semua kondisi yang mungkin. Tidak pernah terjadi sesuai pernyataan. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Pernyataannya ini. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A tambah B juga bilangan bulat. Nah, sebelum memberi tanggapan untuk soal nomor 1 ini, Kak Sari ingatkan dulu mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi kalau di garis bilangan bulat itu ya semuanya. Ya 0 ini, ya yang positif di sini, ya yang negatif. Nah, ini semua adalah bilangan bulat. Kalau bukan bilangan bulat apa namanya? Namanya pecahan, ya. Kebalikannya bilangan bulat itu adalah pecahan. Oke, sekarang untuk menjawab soal nomor 1, kita ambil contoh untuk A dan B. A-nya bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat. Terus A ditambah B apakah bilangan bulat? Yuk, misalnya A-nya adalah 4 ditambah B-nya adalah 7. 4 ditambah 7, 11. 11 ini apakah bilangan bulat? Betul ya, 11 ini adalah bilangan bulat. Oke. Lagi, contoh lain lagi. Misalnya bilangan bulatnya yang A adalah 3 ditambah kemudian B-nya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 kan juga bilangan bulat. 3 ditambah negatif 1 adalah 2. Hasilnya 2. Apakah 2 bilangan bulat? Iya, betul. 2 adalah bilangan bulat. Oke. Satu lagi. Misalnya adalah bilangan bulatnya 10 ditambah. Nah, bilangan bulat satunya lagi adalah negatif 12. 10 ditambah negatif 12. Berapa, Dek? Negatif 2. Apakah negatif 2 ini bilangan bulat? Iya, negatif 2 juga bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya selalu bilangan bulat. Makanya di nomor 1 kita beri tanggapannya adalah selalu. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2, baca dulu. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A dikurangi B juga bilangan bulat. Nah, sekarang ini sama-sama bilangan bulat tetapi dikurang. Oke, kita tetap gunakan aja contoh yang nomor 1 ini, nggak apa-apa. Terus operasinya dikurang. 4 dikurang 7. 4 dikurang 7 adalah negatif 3. Apakah negatif 3 bilangan bulat? Iya, negatif 3 juga bilangan bulat. Terus kalau ini 3 dikurangi negatif 1. Nah, 3 dikurangi negatif 1 ini caranya gini deh. Negatif dengan negatif kalau berdekatan hanya dipisahkan dengan kurung. Ini nyetrum menjadi positif. Jadi gini, 3 plus 1. Ya, 3 ditambah 1 adalah 4. Apakah 4 bilangan bulat? Yes. 4 adalah bilangan bulat. Yes. Oke ya. Satu lagi boleh yang ini. 10 dikurangi negatif 12 ya. Berarti sama dengan 10 ditambah 12. Berapa? 22. 22 juga merupakan bilangan bulat. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat dikurangi bilangan bulat hasilnya selalu bilangan bulat juga. Maka nomor 2 kita jawab tanggapannya adalah selalu. Yes. Sekarang nomor 3. Jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C ditambah D adalah bilangan genap. Nah, di sini Kak Sari ingatkan dulu tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Gini, Dek. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, gini, bilangan yang habis dibagi 2. Baik dia bilangannya positif maupun negatif. Contoh bilangan genap. 6 ya.
8. Ini 6 kan habis dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4. Atau negatif 10. Negatif 10 juga bilangan genap, Dek. Walaupun dia negatif ya. Negatif 10 kalau dibagi 2 negatif 5. Ya enggak? Kemudian negatif 2. Negatif 2 ini juga bilangan genap. Nah, kalau yang bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Tidak habis dibagi 2. Contohnya, Kak. Contoh bilangan ganjil 9. Ya, Dek ya. 9 ini tidak habis dibagi 2. 9 dibagi 2 itu dapat 4, sisa 1. Tuh, tidak habis. Kemudian 11. Berapa lagi? 17, 19. Nah, ada juga negatif 3. Negatif 3 ini juga bilangan ganjil, ya, Dek ya. Negatif 5 ya. Negatif 5 ini kalau dibagi 2 dapatnya negatif 2, terus masih ada sisa. Gitu. Sisa negatif 1. Ya, jadi kalau berakhiran dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya, 9, walaupun dia positif walaupun negatif, nah itu berarti bilangan ganjil. Paham ya? Oke, kita gunakan catatan ini untuk memberi tanggapan soal nomor 3. Kita baca ulang. Jika C adalah bilangan genap, oke, D-nya bilangan ganjil, maka C ditambah D adalah bilangan genap. Kita ambil contoh masing-masing ya. Nomor 3, C-nya genap, D-nya ganjil. Contohnya misalnya C-nya genapnya adalah 4, ditambah D-nya yang ganjil. Nah, 4 ditambah 7, 11 ternyata. Apakah 11 ini bilangan genap? Bukan genap ya. Bukan genap. Bukan genap itu alias ganjil. Karena di sini kata-katanya adalah bilangan genap, makanya di sini Kak Sari kasih catatannya bukan genap. Jadi malah bukan genap. Lagi, genap ditambah ganjil. Misalnya genapnya adalah negatif 2, ditambah ganjilnya adalah negatif 3 ya. Negatif 2 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 5. Apakah negatif 5 ini genap? Bukan genap juga. Oke, negatif 5 bukan genap, melainkan ganjil. Nah, berapa lagi? Misalnya genapnya 0, Dek. 0 itu genap loh ya. Ditambah ganjilnya adalah 11. Nah, 0 ditambah 11, 11. Apakah 11 genap? Bukan juga ya. Kesimpulannya, genap ditambah ganjil itu hasilnya selalu tidak pernah genap atau tidak mungkin genap ya. Berarti tanggapan kita yaitu tadi tidak pernah. Nah ya, tidak pernah genap, tidak mungkin genap. Nah, gini. Kenapa tidak pernah? Karena jawabannya justru selalu ganjil ya. Genap ditambah ganjil, jawabannya selalu ganjil. Padahal di sini pernyataannya genap ditambah ganjil adalah genap. Berarti kita kasih tanggapannya, oh tidak akan pernah. Gitu ya, Dek ya. Lanjut ke soal nomor 4-nya. Geser dulu. Ini pernyataan nomor 4-nya, kita baca dulu. Jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C dikurangi D adalah bilangan ganjil. Nah, ini mirip seperti soal nomor 3 tadi, tetapi sekarang dikurang. Genap dikurangi ganjil. Ya, kita pakai aja contoh nomor 3, nggak apa-apa. 4. Genapnya 4. Dikurangi ganjilnya 7 gitu. 4 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 3. Nah, dia tadi kan nebaknya ganjil. Apakah negatif 3 ini bilangan ganjil? Iya, betul, ganjil. Nah, lagi yang ini ya, negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 3. Ini jadinya negatif 2 tambah 3. Berapa negatif 2 tambah 3? 1. Apakah 1 ini ganjil? Ya, betul. 1 ini adalah bilangan ganjil. Yes, sudah 2 dan dia ganjil semua. Coba yang di sini. 0 dikurangi 11. Berapa deh 0 dikurangi 11? Negatif 11. Apakah negatif 11 ganjil? Yes, negatif 11 juga ganjil. Berarti jawabannya selalu ganjil ya.
genap dikurangi ganjil, jawabannya selalu ganjil. Maka dari itu nomor 4 kita beri tanggapan selalu. Gini, paham? Yes. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar, nanti akan Kak Sari jawab ya, insya Allah. Lanjut dulu soal nomor 5. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan genap. Sekarang dibalik ya, C-nya ganjil, D-nya genap. Maka C ditambah D adalah genap. Ya, kita teliti aja nomor 5. Kita ambil contoh angkanya. Oke, kita misalkan yang ganjilnya adalah 7 ditambah genapnya adalah 2. 7 ditambah 2 adalah 9. Nah, di sini genap. Apakah 9 itu bilangan genap? Bukan. Bukan genap. Ya, 9 kan bilangan ganjil. Lagi, misalnya ganjilnya adalah 3 ditambah genapnya adalah negatif 2. Oke, 3 ditambah negatif 2 itu 1. Apakah 1 ini bilangan genap? Bukan genap juga ya, ganjil. Oh, sepertinya ini akan selalu ganjil. Jadi tidak pernah genap ya. Lagi satu soal lagi, misalnya ganjilnya adalah 1 ditambah genapnya adalah 10. 1 ditambah 10 deh, 11. 11 juga bukan genap. Wow, jadi tidak pernah genap ya jawabannya. Kak Sari simpulkan, ganjil ditambah genap hasilnya tidak pernah genap. Kan di sini dia nebaknya genap ya. Jadi karena tidak pernah genap ya kita beri tanggapannya tidak pernah. Nah, jawabannya ternyata selalu ganjil ya. Ganjil ditambah genap selalu ganjil. Gitu. Oke, lanjut ya soal nomor 6. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan genap, maka C dikurangi D adalah ganjil. Nah, ini kebalikannya nomor 5. Kalau tadi kan ganjil ditambah genap. Kalau nomor 6 ini ganjil dikurangi genap. Ya udah yuk, dikurangi ya. Ganjil dikurangi genap. 7 dikurangi 2. 7 dikurangi 2 adalah 5. Nah, di sini dia tadi nempatnya ganjil ya. Apakah 5 ini ganjil? Yes, 5 adalah bilangan ganjil. Lagi, yang di sini 3 dikurangi negatif 2. Ini menjadi 3 tambah 2. Berapa, Dek? 5 juga. Apakah 5 ganjil? Iya dong, 5 adalah bilangan ganjil. Satu lagi yang di sini, 1 tapi dikurangi dengan 10. 1 dikurangi 10 adalah negatif 9. Apakah negatif 9 adalah ganjil? Yes, negatif 9 adalah bilangan ganjil. Berarti kita jawab ganjil dikurangi genap selalu ganjil ya. Tuh jawabannya selalu ganjil. Maka tanggapannya di sini tulis aja selalu. Lanjut soal nomor 7. Geser dulu ya. Yes, ini dia. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C tambah D adalah genap. Ganjil tambah ganjil, dia nebaknya genap. Nah, coba ya, ganjil tambah ganjil. Misalnya 9 tambah 1 gitu aja ya. Ini kan ganjil tambah ganjil 10. Nah, dia nebaknya tadi genap ya. Apakah 10 ini genap? Ya, betul. 10 adalah genap. Lagi, ganjilnya misalnya negatif 1 ditambah negatif 3 ya. Ganjil tambah ganjil, hasilnya negatif 4. Apakah negatif 4 genap? Yes, negatif 4 adalah genap. Nah, sepertinya ini akan selalu genap. Berapa lagi? Katakanlah ganjilnya 5 ditambah ganjil satunya lagi adalah 9. 5 ditambah 9 deh, 14. Apakah 14 genap? Yes, betul. 14 adalah bilangan genap. Jadi, kesimpulannya ganjil ditambah ganjil akan selalu genap ya. Jadi nomor 7 tanggapan kita selalu gitu. Sip. Nomor 8. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C dikurangi D adalah genap. Sekarang ganjil kurangi ganjil, katanya genap. Kalau tadi ganjil ditambah ganjil, betul, genap, selalu genap. Kalau ganjil dikurangi ganjil, apakah selalu genap? Kita cek ya. Nomor 8. Ganjil dikurangi ganjil, pakai ini aja. 9 dikurangi 1, 8. Apakah 8 ini genap? Ternyata genap. Oke. Ada lagi nggak? Misalnya yang di sini negatif 1
dikurangi negatif 3. Ini menjadi negatif 1 ditambah 3. Berapa, Dek? 2. Negatif 1 tambah 3 adalah 2. Apakah 2 ini genap? Ternyata benar, genap juga. Wow, iya. Terus yang di sini 5 dikurangi 9. Berapa 5 dikurangi 9? Negatif 4. Apakah negatif 4 ini genap? Yes, ternyata negatif 4 juga genap. Berarti kesimpulannya ganjil dikurangi ganjil jawabannya akan selalu genap ya. Kita jawab selalu. Gini. Terakhir, nomor 9, jika E adalah bilangan positif dan F adalah bilangan positif, maka E dikurangi F adalah positif. Berarti positif dikurangi positif, hasilnya di buku ditebak hasilnya positif. Nah, tanggapan kita bagaimana gitu ya? Positif dikurangi positif, yuk. Positifnya misalnya 8 nih positif dong, dikurangi 7 juga positif ya. 8 dikurangi 7 1, hasilnya ternyata positif. Iya betul, 1 itu positif. Oke, kalau misalnya positifnya adalah negatif 4 gitu ya, dikurangi positif lagi 2. Gini, negatif 4 dikurangi 2, positif kurangi positif, hasilnya adalah negatif 6. Apakah negatif 6 ini positif? Yes, betul, negatif 6 juga positif. Nah, tetapi Dek, kalau positifnya adalah 0, gini ya, dikurangi dengan positifnya lagi 5. 0 dikurangi 5 berapa, Dek? Negatif 5. Apakah negatif 5 ini? Nah, ini negatif 6, maaf ya Kak Sari ralat ya. Bukan positif dong, jelas-jelas ada tandanya nih. Negatif. Oke. Terus 0 dikurangi 5 ternyata juga negatif 5 ya. Berarti ini negatif. Jadi jawabannya kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif ya. Kalau bilangan bulat dikurangi dengan bilangan bulat. Apa Dek? Positif dikurangi positif. Masya Allah nih, positif dikurangi positif. Oh, ini negatif 4 nih bukan positif ya. Oke, maaf. Untuk soal nomor 9, Kak Sari ralat ya, yang benar ya. Kak Sari baca dulu sekali lagi. Maaf ya Dek ya, agak error. Jika E adalah bilangan positif dan F adalah bilangan positif, maka E dikurangi F adalah positif. Oke, jadi positif semua ya. Positifnya misalnya 8 dikurangi positif lagi 6. 8 dikurangi 6 adalah 2. 2 ini hasilnya adalah positif, betul. Lagi positif dikurangi positif Kak. Oke, 5 ini positif loh ya. Dikurangi 7 juga positif loh. 5 dikurangi 7 itu adalah negatif 2. Nah, apakah negatif 2 ini positif? Bukan ya, negatif 2 adalah negatif. Jadi jawabannya kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Kalau bilangan positif dikurangi bilangan positif gitu. Maka pernyataannya atau tanggapan kita adalah apakah selalu positif? Tidak selalu. Astagfirullah. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Maaf ya di akhir-akhir Kak Sari agak error, namanya juga manusia, kadang-kadang salah. Untungnya langsung ketahuan salahnya, jadi bisa diralat. Yes. Oke, Kak Sari sudah dulu video ini ya. Kalau kalian suka sama penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, komen, dan di subscribe. Dan adik, kalau kalian punya PR di luar buku paket, misalnya dari guru atau dari LKS, boleh ditanyakan di Kak Sari ya. Caranya dengan gabung di grup. Ketik nama _7, kirim ke 081456 109870. Nanti di grup ini berisi teman-teman sesama anak-anak kelas 7 seluruh Indonesia ya. Kita akan belajar bareng di sana gitu. Siap ya? Kak Sari tunggu. Tanya-tanya aja dulu caranya ke nomor WA ini. Gimana caranya gabung ke grup Kak Sari gitu ya. Oke, Kak Sari sudahi. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.